Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka kita bersyukur kepada Allah atas limpahan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan sisa pembahasan dari hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram pada bab Jami'. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajib wa idza istansahaka fansah wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hak seorang muslim atau muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, apabila engkau berjumpa dengannya maka berikanlah ia salam. Dan ini telah kita bahas secara rinci hukum seputar salam. Ini sudah selesai kita bahas. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, apabila dia mengundangmu maka penuhilah. Maka ini juga telah selesai kita bahas. Undangan apa ini maksud di dalam hadis ini? Apakah hanya undangan walimah atau seluruh undangan wajib kita penuhi, dan apa syarat-syaratnya? Dan kapan sebuah undangan itu tidak boleh dipenuhi? Juga telah kita bahas. Wa idza stansahaka fansahhu. Yang ketiga, apabila dia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Ini juga telah selesai kita bahas apa itu nasihat, apa definisi nasihat dan etika di dalam memberi nasihat serta sikap ketika ada orang lain yang memberikan nasihat kepada kita. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan dengan hak yang kelima dari hadis ini, yaitu hukum atau sabda beliau, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'ud. Apabila dia bersin kemudian hamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah, dia fahamidallah, dia memuji Allah, maka fashammithu, ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini hak yang keempat yang keempat, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin tatkala dia mengucapkan memuji Allah setelah bersinnya. Namun pertanyaannya, yang dimaksud dengan hamidallah di sini apakah dengan konteks tertentu ataukah semua konteks yang mengandung pujian untuk Allah sehingga boleh alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah saja atau alhamdulillah ala kulli hal? Jawabannya ketiga-tiganya telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini hadis-hadis dalam hal itu. Yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 6224 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah satu di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wa liyaqul lahu akhuhu aw sahibuh, dan hendaknya saudara atau sahabatnya berkata kepadanya yarhamukallah. Ini kalau dia laki. Kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah wanita berarti yarhamukillah. Misalkan istri kita bersin,
kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tasmid untuk dia apa? Yarhamukillah, bukan yarhamukallah. Tip miauri nang pematara pun kira lu ragam. Betul lagi yang kamu karak drone. Ya kan? Ini pentingnya menghafal kata-kata dhamir dalam bahasa Arab walaupun antum bukan sedang belajar bahasa Arab. Karena ada lafaz-lafaz doa yang memang harus ya diganti dhamirnya. Mau tidak mau antum harus hafal dhamir dalam bahasa Arab. Setiap muslim mesti hafal itu walaupun dia bukan sedang belajar bahasa Arab. Karena ada doa-doa yang memang harus diganti dengan dhamir. Jelas contohnya ini. Yarhamukillah. Kalau dua orang yang bersin mengucapkan walhamdulillah maka yarhamukumullah. Kalau tiga orang atau lebih laki-laki yarhamukumullah. Ya. Kalau tiga orang laki-laki, tiga orang wanita atau lebih yarhamukunnallah. Ini dhamir-dhamir kata ganti dalam bahasa Arab ya yang disebut dengan dhamair al-muttasilah ka kumakum ki kumakunna hu huma hum ha hiya ha huma hunna yina. Baik ya. Hadis ini menerangkan bahwa yang diucapkan yang dimaksud dengan hamidallah hendaknya dia memuji Allah adalah ucapan alhamdulillah. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah maka hendaknya yang mendengarnya membalas dengan ya rahmukallah, dan hendaknya orang yang bersin tadi membalas lagi ucapan saudara dia tersebut ya rahmukallah dengan ucapannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kalian dan semoga Allah memperbaiki kondisi kalian. Lihat bagaimana indahnya agama Islam. Agama yang rahmat. Agama yang saling mendoakan antara satu sama yang lain. Agama yang santun. Bukan agama yang mengajak kita untuk saling melaknat, untuk mencaci maki, cela mencela, ya, laqab melaqab. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah. Janganlah kalian saling memberikan laqab buruk di antara kalian. Nabi menyatakan laisal mu'min la'anan wala ta'anan. Muslim itu bukan seorang yang suka melaknat, bukan pula seorang yang suka mencela. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muslim sejati itu adalah seorang hamba yang muslim lainnya selamat dari keburukan lisannya, keburukan tangannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga Nabi bersabda sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim, al-muslim di sini menggunakan al-istighraqiyah, mencakup seluruh muslim yang kaya maupun yang miskin, pejabat atau rakyat jelata, pemimpin ataukah bukan pemimpin. Selama dia muslim, kata Nabi, sibabul muslim fusuqun, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Nabi tidak mengecualikan muslim yang mana yang boleh. Nabi tidak menyatakan mio pejabat takat ju BBI hanam salah, mio pak kadis takat ju BBI ya hanam salah, mio pak ubati takat ju BBI hanam salah, mio pak gubernur, bapak menteri, bapak presiden, mio raja takat ju BBI ya hanjut muslim yang rakyat macam enggak. Nabi tidak kecualikan itu. Nabi menyatakan sibabul muslim fusuqun, mencela setiap muslim adalah bentuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memerangi setiap muslim adalah bentuk kekufuran. Ini agama kita. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah melaknat Bani Lihyan dan Zakwan yang telah membunuh 70 orang sahabat Nabi SAW yang semua mereka adalah qurra, ahli Al-Quran. Maka jawabannya benar. Namun perlu diketahui bahwa mereka adalah kaum musyrikin, bukan muslim. Mereka kaum musyrikin. Satu, kedua mereka telah membunuh 70 sahabat Nabi di dalam sebuah sumur. Yeah. Di dalam sebuah bi'ir ma'unah namanya, sumur ma'unah. Yang ketiga, Nabi sendiri ditegur oleh Allah setelah melaknat mereka. Dalam surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'. Wahai Nabi Muhammad, kamu enggak punya hak dalam masalah rububiyah, dalam menentukan siapa yang mendapatkan hidayah. Allah menakdirkan sebagian mereka dari kabilah yang dilaknat oleh Nabi malah dapat hidayah masuk Islam. Kok hadis ini digunakan sebagai dalil mencela seorang muslim? Ini enggak nyambung. Yang Nabi laknat pertama kaum
musyrikin. Perbuatan mereka telah membunuh 70 sahabat Nabi yang semua mereka ulama ahli Al-Quran. Ya. Yang keempat, yang ketiga, Nabi pun bukan setiap dakwahnya melaknat mereka, hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Itu pun setelah itu Allah tegur bahwa masalah hidayah milik Allah. Allah menakdirkan sebagian mereka malah masuk Islam. Lihat bagaimana jahatnya Abu Lahab dan yang semisal dengan mereka. Apakah pernah Nabi melaknat person mereka ya, secara nama? Ya, andai kata Nabi mengeluarkan kata-kata celaan terhadap Abu Lahab, semua pantas untuk Abu Lahab. Tapi Nabi tidak melakukannya, karena bukan demikian Islam. Ya. Islam agama yang santun, agama yang rahmat, apalagi sesama Muslim. Ya. Apakah dia seorang pemimpin ataukah rakyat? Nabi tidak mengecualikan, jangan dikecualikan. Yang tidak dikecualikan oleh Rasulullah. Nah, siapapun dia, apakah dia orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, pemimpin ataukah rakyat. Selama dia muslim, masuk dalam hadis Nabi dia di atas, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Ya. Jangan dijadikan celaan terhadap muslim itu sebagai bukti keberanian seseorang. Bukti ya, dia seorang yang berani dalam berdakwah. Ya. Ini sudah terbalik. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua, boleh dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud pada nomor 5033 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal." Apabila salah satu di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang kedua, konteks yang kedua. Yang pertama tadi apa? Alhamdulillah. Dalilnya riwayat Al-Bukhari. Konteks yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Konteks yang ketiga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jangan disambung Ar-Rahmanir Rahim, kaji Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena urung tanya galak sambung-sambung betaji. Ya kan? Seperti doa setelah salat, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tok sampai di situ. Urung tanya kita maklum wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Galak mentamah-tamah. Padahal yang datang dari Nabi khusus untuk salam. Setelah selesai salat hanya Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun wa ilaika ya'udus salam itu ketika Nabi masuk Mekah. Mau masuk Mekah baru ada tambahan wa ilaika ya'udus salam. Jelas kan? Ya, dan zikir pada ibadah-ibadah tertentu itu baku, tidak boleh ditambah-tambah atau ditukar sekalipun dengan kalimat yang maknanya sama. Contohnya, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bara' bin Azib, "Idza awaita ila firashika wa tawadda wudu'aka lis-shalah." Ya. Wahai Bara' bin Azib, apabila kamu mau tidur, hendaknya kamu berwudu seperti wudu untuk salat sebelumnya. Apakah dia dalam keadaan junub ataukah dia seorang wanita yang haid? Ya, tidak mesti dia dalam keadaan tidak junub. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahduna wa huwa junubun?" Wahai Rasulullah, bolehkah kami langsung tidur dalam keadaan junub? Nabi menyatakan, "Na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud." Iya, apabila salah satu di antara kalian yang junub telah berwudu, maka silahkan tidur. Karena wudu mau tidur bukan untuk salat. Jelas ya? Baik. Dari mana tadi pembahasan kita kok bisa lari ke wudu menjelang tidur antum? Kalian serius khusyuk dan dengar. Poin apa yang sedang kita bahas? Kok lari ke wudu mau tidur? Tentang seorang muslim. Apa kaitannya? Kok bisa ada pembahasan wudu? Jangan lupa ngembak kayak rantingnya udah banyak. 2 yang terbak kayak ini. Nopri.
Ya, apa kaitannya pembahasan hak seorang muslim dengan wudu mau tidur? Kok tiba-tiba lari ke wudu mau tidur? Nggak nyambung. Hah? Hah? Ahsan, barakallahu fiik. Bahwa yang namanya konteks zikir yang sudah ditentukan oleh Nabi itu tidak boleh ditambah, dikurangi atau ditukar dengan kalimat-kalimat sekalipun maknanya sama. Maka saya bawakan hadis Bara' bin Azib. Berikut ini syahidnya. Nabi berkata kepada Bara' bin Azib bahwa apabila kamu ingin tidur maka wuduklah seperti wuduk salat. Kemudian bacalah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja wa la manja illa minka illa ilaika. Amantu bi kitabilladzi anzal wa nabiyyika alladzi arsal. Kemudian Nabi menyatakan kalau kamu mati di malam itu setelah baca doa ini, sebelumnya Nabi menyatakan waj'alhunna akhir ma taqul. Jadikan doa ini yang paling akhir kamu baca sebelum tidur. Dan kalau kamu mati di malam tersebut, mita 'alal fitrah, kamu mati di atas husnul khatimah. Mati di atas tauhid. Dan arti doa ini luar biasa. Sebelumnya kita sebutkan dulu syahid pendalilan dari hadis tersebut. Bara' bin Azib getuka kalimat wa nabiyyikal ladzi arsal, getuka li Bara' bin Azib menjadi wa rasulikal ladzi arsal. Artinya kan sama. Ya kan? Nabi adalah rasul, beliau adalah nabi. Maka Nabi menyatakan wa nabiyyikal ladzi arsal. Cukup kamu katakan wa nabiyyikal ladzi arsal. Jangan kamu tukar dengan kalimat wa rasulikal ladzi arsal. Padahal maknanya sama. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, konteks zikir yang telah ditentukan oleh Nabi itu tidak boleh diubah sekalipun dengan kalimat yang sinonim. Ya, seperti dalam sujud misalkan. Doa sujud subhana rabbil a'la, bolehkah kita tukar menjadi subhana rabbiyal akbar? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Demikian juga zikir setelah sholat 5 waktu misalkan. Sudah ada konteks-konteks tertentu, jangan ditukar dengan salawatan, dengan al-fatihah. Bukan berarti kita melarang salawat kepada Nabi, tetapi khusus pada zikir setelah salat 5 waktu sudah ada konteks tertentu yang ditentukan oleh Nabi. Sebagaimana sudah ada zikir khusus untuk masuk WC yang tidak boleh digantikan zikir masuk WC dengan al-fatihah, dengan salawatan. Demikian pula yang lainnya. Nah, khusus dalam masalah ini juga demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ditambah lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ala tanggung dah tabo ayat ke. Pelih je mentabo surat you. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin kalau beberelom tabo huruf matang diplo bawa pahala. Ya, ini agama bukan dengan rasio. Ini agama. 6. Ini konteks yang ketiga. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi dari Salim ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin." Ini hadis ya di dalam Sunan Abi Daud secara marfu didhaifkan oleh Syekh Albani sanadnya, tetapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad secara mauquf. Mauquf itu datang dari sahabat Nabi, berakhir pada sahabat, itu mauquf namanya. Ya. Beliau sahihkan. Nah, sanadnya walaupun mauquf tetapi memiliki hukum yang marfu'. Kenapa? Karena yang namanya konteks zikir atau cara ibadah tertentu yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu tidak mungkin dari hawa nafsu mereka. Apalagi sebuah ibadah yang diketahui oleh sahabat yang lainnya tanpa ada pengingkaran dari mereka. Sekalipun datang dari Abdullah bin Mas'ud, maka dia memiliki hukum marfu'. Maka kesimpulannya, ketika seorang bersin, dia boleh mengucapkan yang pertama apa? Alhamdulillah. Dalilnya hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Konteks yang kedua yang di bawahnya kesahihannya alhamdulillah ala kulli hal riwayat Abu Daud. Konteks yang ketiga yang paling bawah dari sisi kesahihannya adalah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun orang yang mendengarnya tidak lebih dari ya rahamukallah. Jelas ya? Kemudian orang yang bersin boleh membalasnya dengan beberapa konteks. Yang pertama, dia membalas orang yang telah mengucapkan ya rahamukallah untuknya dengan kalimat yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah tadi. Atau dengan konteks yang berikutnya yaghfirullahu lana wa lakum. Ini juga datang riwayatnya. Atau dengan konteks afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah.
Semoga Allah menjaga kami dan kalian dari neraka. Semoga Allah merahmati kalian. Atau dengan konteks yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Nah, ini hendaknya dihafal sehingga bisa gonta-ganti, dan paling tidak kita enggak langsung menganggap orang aneh. Hai, belum mah lain hak kau. Pak belajar. Padahal tanya yang kurang belajar, kayak tak pegah Abdullah. Ya kan? Yang tanya apa? Ya hadikumullah yusli balakum. Karena kita belum tahu ada konteks yang seperti ini. Kalau ada orang yang membalasnya afanallah wa iyyakum minan nar yarhamukumullah, kita langsung mengingkarinya. Ini enggak tepat. Ya, seorang muslim sebelum mengingkari, sebelum mengkritik, dia kaji dulu. Kalau dia enggak mampu mengkaji, dia tanya cara mengkritiknya, bukan langsung mengkritik. Ya, jangan setiap sesuatu yang asing bagi kita langsung kita kritik. Betapa banyak perkara yang masih asing dan belum kita ketahui rupanya itu ada dalam agama kita. Ya, dan ini akhlak juga ya bagi seorang murid ketika ingin mengkritik gurunya, pelajari dulu materi yang akan dia kritik kepada gurunya. Kalau dia nggak mampu mempelajarinya, maka kata Syekh Utsaimin cara mengkritiknya adalah dengan konteks pertanyaan. Kalau dia belum menguasai materi itu, dia tanya, Ustadz, tadi Ustadz berkata demikian. Benar Ustadz? Apa dalilnya Ustadz? Ketika Ustadznya nggak bisa menyebutkan dalil, baru dia sampaikan apa yang dia ketahui. Yang saya ketahui ada dalilnya dalam kitab ini, demikian. Coba Ustadz buka lagi. Ya, jangan langsung top. Payah petupat. Kati manga yang. Karena Pak Pegahaba. Karena sebagian orang begitu. Ya, terlalu cepat dan pede dalam mengkritik. Dalam keadaan dia belum menguasai materi yang dia kritik. Setelah diluruskan, baru kebingungan. Nah, ya. Maka para ulama menyebutkan adab-adab di dalam mengkritik. Yang pertama, sebelum mengkritik kita kaji dulu. Apakah itu materi kita kuasai ataukah tidak? Kalau tidak dan dia asing bagi kita, maka bertanya. Dengan cara bertanya. Apakah demikian? Apa dalilnya? Kalau memang demikian, dari mana Ustadz dapat? Dari kitab apa? Sehingga si Ustadz pun tertegur dia. Tidak sembarang mengeluarkan kalimat. Tidak sembarang mengeluarkan fatwa. Untuk ke depan si Ustadz akan mikir 100 kali sebelum mengeluarkan fatwa. Ya, karena dia tahu orang yang di depannya adalah orang-orang yang ilmiah. Sehingga kalau dia nggak punya sumber yang akurat, dia tidak akan berani lagi bermudah-mudahan di dalam mengeluarkan suatu fatwa. Ini beberapa konteks dalam masalah mengucapkan memuji Allah ketika bersin dan membalas orang yang telah mengucapkan al-yarhamukallah kepada kita ketika kita bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apabila ada orang yang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka otomatis tentunya dia tidak berhak untuk kita ucapkan yarhamukallah. Namun pertanyaannya, apakah dianjurkan kita ingatkan dia, ya akhi, ucapkan alhamdulillah agar kita bisa mendoakan dia dengan yarhamukallah, ataukah tidak? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat dianjurkan. Ingatkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah agar kita bisa mendoakan dia dan agar dia bisa membalas doa kita lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini dalilnya. Pendapat yang kedua dari pendapat para ulama tidak dianjurkan. Mereka berdalil dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada dua orang sahabat Nabi bersin. Satunya mengucapkan memuji Allah, maka Nabi pun fasyammatah, mengucapkan kepadanya ya rahmukallah. Yang satu lagi juga bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi pun tidak mengucapkan ya rahmukallah. Sisi pendalilannya, Nabi tidak mengingatkan dia, ucapkan ya rahmukallah, alhamdulillah biar saya balas dengan rahmukallah. Andai kata itu suatu yang dianjurkan, tentu Nabi akan mengingatkannya. Ini dua pendapat dalam hal ini. Namun dalam masalah ini, masalah yang luas, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, apa hukum mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin? Apakah dia sunnah ataukah wajib? Dan kalau dia wajib, apakah dia wajib aini ataukah wajib kifai? Dengan istilah lain, fardu ain atau fardu kifayah. Yang rajih dalam masalah ini, dia adalah fardu ain. Dia adalah fardhu ain. Karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 6226 di sini disebutkan oleh mualliq. Nah,
dari bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah." Apabila salah satu di antara kalian bersin dan dia memuji Allah, maka merupakan sebuah kewajiban atas seluruh muslim yang mendengarnya. Nabi berkata atas seluruh muslim yang mendengarnya. Menunjukkan apa? Fardhu ain. Karena kalau fardhu kifayah, sebagian yang lain, apabila sebagian telah melakukannya, maka telah gugur hukum tersebut dari sebagian yang lain. Nabi menyatakan ala kul min siyaghil umum. Dia salah satu konteks Arab yang menunjukkan umum, mencakup seluruh individunya. Maka sebuah kewajiban atas setiap muslim yang mendengarnya untuk menyatakan yarhamukallah. Ini dalil yang sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Maka dia hukumnya fardhu ain. Namun pertanyaannya, apabila orang tersebut jauh, kita lihat dia bersin dan tidak terdengar oleh kita. Dia mengucapkan alhamdulillah, tapi kita menyangka kayaknya dia mengucapkan. Apakah dianjurkan untuk kita balas? Jelas pertanyaannya. Kalau yang pertama tadi memang kita yakin dia tidak mengucapkan. Ini bersin dari jauh. Kita lihat orang yang saleh. Dia bersin, ya. Tapi kita nggak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Namun kita menduga, berprasangka kayaknya dia mengucap, hanya saja saya tidak mendengarnya. Nah, kondisi yang seperti ini, apakah dianjurkan kita untuk mengucapkan yarhamukallah kepadanya ataukah tidak? Kita dengar jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa inna Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Zadil Ma'ad yaqul laka an tushammitah lakin laysa biwajib ma dumta lam tasma'hu yahmid, yaitu yuhammid. Kata Ibn Utsaimin, Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad menyatakan, boleh kamu mengucapkan ya rahmukallah untuknya, tapi enggak wajib. Kenapa? Karena kamu tidak mendengarnya. Nah, jelas ya? Ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Jelas? Baik. Berarti apa? Dianjurkan, boleh. Tapi untuk dikatakan wajib tidak. Karena hadis Nabi bunyinya atas setiap muslim yang mendengarnya. Dia tidak mendengarnya, berarti tidak wajib. Tetapi boleh. Kenapa? Karena dia menyangka ini orang mengucapkan. Ibnu Qayyim menyatakan boleh kamu membalasnya. Baik. Kemudian di antara pelajaran dari pembahasan bersin ini, para ulama sebutkan di situ ada pendidikan dari agama kita agar kita tidak merendahkan sebuah nikmat sekecil apapun dia menurut kita. Contohnya bersin. Menurut kita kan hal yang biasa, bersin. Kenapa sih harus ngomong alhamdulillah? Ya kan? Hai bersin kan lumrah biasa. Bersin. Beda kendayo manusia kami yang pina bersin. Kami yang bersin kan? Bersin sih. Supaya dalam Islam disuruh mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin itu adalah nikmat dan pihak medis lebih mengetahuinya. Sisi nikmat, sisi manfaat kesehatan atau kebaikan dari sisi kesehatan dalam masalah bersin. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, nikmat itu sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Jangan pernah diremehkan. Dan hendaknya disyukuri. Apalagi nikmat agama jamaah. Perlu kita syukuri. Sekarang pikiran kita masih terlalu mendunia. Kenapa semakin saya taat rezeki saya kok nggak bertambah? Lah kita mau hijrah agar rezeki ditambah atau untuk mendapatkan surga Allah? Hah? Kok setelah saya hijrah ekonomi saya semakin menurun? Bisnis saya kok semakin anjlok? Lah kita hijrah untuk bisnis semakin bagus atau agar kita semakin taat kepada Allah sehingga kita mendapatkan tempat yang paling tinggi di dalam surga? Orientasi kita perlu kita rubah di dalam melakukan sesuatu yang dianjurkan dalam agama ini. Makanya di dalam sebuah riwayat yang mauquf terhadap dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dalam riwayat At-Tirmidzi, beliau menyatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Dunia itu akan Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki, kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun.
Adapun nikmat agama itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang ia cintai sahaja. Nikmat menjaga salat 5 waktu ya dengan jamaah, nikmat baca Al-Qur'an, nikmat majelis ilmu agama, nikmat tidak lagi merokok ya. Nikmat tidak lagi suka menghabiskan menyia-nyiakan waktu di warung kopi sampai jam 12 atau sampai jam 1 malam ya. Nikmat cepat tidur di malam hari, nikmat salat tahajud, nikmat tenang hati ini tidak dikejar sama pihak ini pihak itu, tidak terancam dengan intimidasi instansi tertentu dari instansi-instansi yang ada. Ini nikmat perlu kita syukuri. Dan itu nikmat yang khusus dari Allah Jalla wa Ala. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada siapa saja. Kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Andai kata nikmat dunia adalah bukti cinta kepada Allah, berarti Qarun lebih dicintai oleh Allah daripada Musa. Karena Qarun lebih kaya daripada Musa. Fir'aun berarti lebih dicintai oleh Allah daripada Musa. Karena Fir'aun orang nomor 1 dari segala-galanya dalam urusan dunia. Fisiknya, ototnya, kerajaannya, kekayaannya, segala-galanya. Nomor 1 di dunia. Ya. Qarun kekayaannya luar biasa. Kuncinya saja wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci kekayaan dia hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Al-usbah ada yang menafsirkan 9 orang terkuat, ada yang menafsirkan 40 orang terkuat. Yang baru kunci. Tak kena paling dit kurang orang baru je gebet kunci kekayaan Qarun yang terbuat dari emas atau perak. Berarti kibang kekayaan Qarun. Miona edokre mungkin tina edokre put harga. Man diploana anak jarona edokres yang put tina harga. Maka hendaknya mindset kita ini kita rubah, dan terkadang kita nggak sadar. Syaitan menjerumuskan kita kepada mindset yang seperti itu. Ya, terkadang kita mengeluh, ya, memang tidak mengeluh kepada semua orang. Terkadang kepada istri kita, ya, kenapa ya, kok semakin ini, kok kayaknya bisnis. Berarti orientasi kita masih dunia. Kita beramal, kita hijrah ini untuk masuk surga agar mati husnul khatimah, bukan agar bisnis makin baik. Adapun itu akan mengikuti. Diberikan atau tidaknya itu bukanlah bukti Allah cinta atau murka kepada kita. Nah, ini pelajaran yang sangat penting dari pembahasan ini. Bersin saja disuruh oleh agama kita untuk kita syukuri. Apalagi yang lebih dari bersin, nikmat jantung. Ya, ada sebagian saudara kita sudah masuk cincin ke jantungnya. Kita alhamdulillah cincin kita baru masih sampai di jari kita, belum sempit masuk ke jantung kita. Sebagian saudara kita ada yang udah nggak punya kaki. Ya. Bahkan kalau kita melihat lebih parah, lihat bagaimana saudara-saudara kita di Suriah. Mereka untuk pergi ke masjid aja harus tiarap. Ya. Tidak ada lagi nikmat keamanan. Di Yaman juga ketika diserang oleh Syiah harus sampai buat parit. Dari asrama santri ke masjid itu melalui parit. Kalau nggak ditembak pakai sniper sama orang Syiah. Ya. Negara udah kacau. Negara nggak ada nikmat keamanan lagi. Sebagian saudara kita di Suriah sedang sholat tarawih di bulan Ramadan. Satu masjid dibombardir pakai pesawat oleh orang Yahudi. Ada yang ditanam hidup-hidup, sisa kepalanya saja. Ya. Terjadi kekacauan sebabkan fatwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka setelah berfatwa, mereka nggak ikut jihad itu. Anak mereka sekolah di Amerika, dia tinggal dalam istana Qatar. Anak-anak kaum muslimin jadi korban, sekarang nggak punya rumah lagi dan tidak ada tempat tinggal lagi. Yang mengeluarkan fatwa jihad, ya, tidak lagi bertanggung jawab. Dan berakting, kemudian kunut nazilah, nangis dan seterusnya. Nikmatnya seperti ini seringkali kita tidak mensyukurinya. Nikmat anak, ya, dan seterusnya. Dan yang lebih besar dari itu adalah nikmat agama. Coba perhatikan di sini. Bersin saja sempat dibahas dalam agama kita. Nikmat bersin. Dah bikin nikmat bersin. Kami yang pina bersin. Kan yang bersin. Kami yang bersin. Mungkin kalau andai kata pembahasan ini tidak dibahas dalam agama kita, tiba-tiba ada guru agama menasihati kita, kenlah alhamdulillah bersih. Mungkin tayo akan menganggap ini guru kaku kali. Ya kan? Terlalu kaku, terlalu ngurus urusan orang lain. Apa urusan saya? Saya yang bersin kok. Rupanya dalam agama kita dibahas. Kita diingatkan untuk mensyukuri nikmat bersin itu. Subhanallah. Luar biasa kesempurnaan agama kita. Pelajaran yang terakhir dari pembahasan bersin ini
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawazu ta'zir bitarkil mahbub. Bolehnya memberi sanksi pelajaran untuk orang yang meninggalkan kebaikan. Apa dalilnya? Itu tadi ada dua sahabat Nabi, dua-duanya bersin, satunya mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi membalas yarhamukallah. Yang satu lagi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi tidak membalasnya dengan kalimat yarhamukallah. Ini sanksi dari Nabi untuk dia karena dia meninggalkan perkara yang baik. Walaupun yang dia tinggalkan bukan perkara wajib, sebagai teguran. Peringatan dari Nabi SAW untuknya agar perkara yang baik itu lakukan semampunya. Ya, hendaknya kamu semangat melakukan setiap perkara yang mulia. Ya, jangan ditinggalkan. Ini pendidikan dari Nabi agar kita semangat melakukan setiap kebaikan agama sekecil apapun dia, selama kita masih mampu melakukannya sebelum Allah mencabut kemampuan tersebut dari kita. Contoh yang lain, Nabi SAW ketika melihat para sahabatnya tidak langsung berada di shaf terdepan atau dalam sebuah kebaikan, mereka menunda-nunda. Ya, ketika Nabi memerintahkan mereka untuk mencukur rambut-rambut mereka, maka Nabi menyatakan wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Tidaklah ada sebagian orang itu yang suka menunda-nunda kebaikan dalam keadaan dia sudah mampu melakukannya, tapi dia tunda-tunda, melainkan Allah akan menjadikan mereka orang yang selalu terlambat dari kebaikan. Dan ini kita rasakan jemaah. Ketika kita sudah mulai menunda-nunda salat syuruk, ada kesempatan untuk salat syuruk, akhirnya kita terbiasa, bahkan sudah sulit menjaga salat syuruk. Demikian juga duha. Ada kesempatan, lagi ingat ini, tinggal wudu aja ke kamar mandi. Kita tinggal, tiba-tiba udah masuk zuhur. Setahun berjalan rupanya sekian, hanya bisa dihitung jari kita melakukan salat duha. Ya. Pendidikan dari Nabi SAW. Demikian juga masbuk. Ada orang-orang yang memang sudah menjadi penyakit dia masbuk. Setiap salat pasti masbuk. Dan semenjelang salat selalu ada alasan, ada sebab yang membuat dia menjadi masbuk, yang mana kita melihat sebenarnya sebab itu bisa dia tinggalkan. Tapi karena memang sudah menjadi penyakit, awal-awalnya kebiasaan, akhirnya menjadi penyakit. Dia sulit menjadi, nggak lezat salatnya kalau nggak masbuk. Ada memang orang seperti itu kesannya. Mio hana masbuk, hana menyum salat. Mio masbuk baru menyum, nya baru hijrah gaul. La haula wala quwwata illa billah. Nabi menyatakan wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah sebagian orang itu menunda-nunda kebaikan, melainkan Allah menjadikan mereka orang-orang yang selalu tertunda dari kebaikan. Maka di antara doa Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal qawri ba'dal haur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku kembali kepada kejelekan lama setelah aku berada di jalan yang baik. Para Nabi, Rasul, Nabi berdoa demikian. Ya. Karena memang ada orang yang seperti awalnya semangat, akhirnya kembali lagi. Dia udah meninggalkan dunia sabu-sabu setelah hijrah. Setelah hijrah malah kembali lagi ke dunia sabu. Demikian juga ada yang sudah meninggalkan rokok. Karena dia sepelekan masalah itu. Bimbingan-bimbingan agama untuk istiqamah dia sepelekan, kembali lagi jatuh ke rokok. Itu contoh kecil. Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku kembali lagi kepada keburukan lamaku setelah engkau menyelamatkan aku darinya. Ini doa Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan ataukah yang lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat. Naam. Kalau balita, bayi bersin, dia mengucapkan alhamdulillah enggak? Enggak ada, pembahasannya udah lewat tadi. Enggak ada. Karena Nabi minta apabila salah satu di antara kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Sampaikan kepada balita sebelum dia bersin. Kalau kamu bersin nanti. Cuma yang ada pembahasan dalam pembahasan ini, apabila ada orang kafir bersin, rupanya dia mengucapkan alhamdulillah. Yang enggak mustahil, ya kan? Ya. Saya diberikan ada orang Cina non muslim mau ucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggak mau mengamalkan konsekuensinya. Ya. Dia bersin misalkan, dia orang kafir, ngomong alhamdulillah. Kita balas enggak ya rahamukallah? Kata para ulama tidak. Karena ya rahamukallah juga bentuk doa istighfar dan telah datang dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang melarang kita untuk beristighfar untuk orang
kafir, tetapi kita doakan dia untuk dapat Islam. Yahdikumullah, itu doanya. Semoga Allah memberikan hidayah Islam untuk kamu. Baik cerita kah kapi kah? Anjir kamu bala alam. Ya ramukallah. Hiplung gob dari Islam. Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayahmu untuk kamu. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Kata Syekh Utsaimin, kalau antum di majelis kita belum pisah, tidak dianjurkan mengucapkan assalamualaikum karena kita belum berpisah dari tadi. Kecuali antum sudah keluar, masuk lagi. Dan bertanya, itu dianjurkan assalamualaikum sebagai faedah saja. Silakan. Kalau mau tahajud, dua pertanyaan. Nah, masya Allah. Yang terakhir pertanyaan yang sangat kuat, terjadi kesilangan pendapat di antara ulama. Itu salah satu pembahasan fikih yang sangat kuat perselisihan di antara ulama yang membuat terkadang penuntut ilmu saja sulit untuk menyimpulkan mana yang lebih kuat. Tapi kita jawab yang ringkas terlebih dahulu. Apakah syarat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu? Pendapat yang kuat dari para ulama, istilah tahajud itu tidak mesti harus tidur terlebih dahulu dengan beberapa alasan. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dari sebagian malam hendaknya engkau bertahajud sebagai amalan tambahan untuk kamu. Sisi pendalilannya Allah menyatakan minal laili, min at-tabi'idiyah, dari sebagian hari, malam. Nah, salat di awal malam bagian dari malam atau bukan? Bagian dari malam. Sisi pendalilan yang kedua, hadis Aisyah, beliau menyatakan bahwa Nabi pernah salat di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Kemudian salat malam beliau berkesinambungan pada sepertiga akhir malam. Kita padukan hadis Aisyah ini dengan perbuatan, dengan firman Allah. Tentunya perbuatan Nabi itu adalah bentuk aplikasi terhadap firman Allah Jalla wa'ala. Alasan yang lainnya Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila." Allah tidak mensyaratkan harus tidur dulu. Bahkan di sana ada beberapa hadis yang sahih, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhuma. Dua sahabat ini diberikan wasiat oleh Nabi untuk melakukan salat witir sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Hurairah suka begadang di malam hari. Hanya saja begadangnya Abu Hurairah berbeda dengan begadangnya sebagian kita di zaman sekarang. Dari sisi begadang sama. Banyak orang-orang sekarang seperti Abu Hurairah begadang di awal malam, cuma begadang bawa warung kopi, gepreh husnul khotimah bawa warung kopi. Ya, sampai posa malam gepreh husnul khotimah. Baik. Karena bola MotoGP. Kalau Abu Hurairah karena menghafal hadis-hadis Nabi yang telah beliau kumpulkan di siang hari. Khawatir tidak bisa bangun, sulit bangun di sepertiga akhir malam, maka beliau diperintahkan oleh Nabi untuk witir sebelum tidur. Makanya Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam Al-Minhaj, kata beliau, bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya sulit bangun di sepertiga akhir malam, maka waktu paling afdal untuk dia salat malam adalah sebelum tidur. Tapi kalau dia yakin bisa bangun sebelum azan subuh, maka waktu paling afdal adalah sepertiga akhir malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu ciri khas orang-orang mukmin penduduk surga, ya. Dan karena keutamaan waktu sepertiga akhir malam. Dan witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Autiru walau wahidah. Witirlah walaupun 1 rakaat. Andai kata dia sebelum pulang dari masjid salat 1 rakaat atau 3 rakaat, maka ini sudah masuk dalam keumuman keutamaan salat malam. Namun pertanyaannya, kalau dia udah salat sebelum tidur dan sudah witir, kemudian rupanya di sepertiga akhir malam bisa bangun lagi, apakah masih boleh dia untuk salat lagi? Masalah bolehnya dia salat lagi ini sepakat para ulama boleh, karena malam adalah waktu salat semuanya, sunnah mutlak. Ya, cuma yang menjadi khilaf di antara ulama, apakah dia witir lagi ataukah tidak. Ada beberapa pendapat di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat dia witir lagi. Kemudian dibantah oleh ulama yang berpendapat tidak witir lagi. Bagaimana kalian menanggapi hadis Nabi tidak ada witir dalam satu malam? Maka mereka menyatakan solusinya dia witir, begitu bangun witir salat dulu 1 rakaat untuk mengenapkan salat sebelum tidur.
Setelah itu baru salat lagi, kemudian diakhiri dengan witir. Pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab, dia salat dengan genap, tidak lagi witir. Karena witir sudah ada di sebelum tidur dan tidak ada witir dalam sebuah malam. Dan ini termasuk khilaf yang sangat kuat juga dari khilaf-khilaf yang terjadi dalam ilmu fikih. Nah wallahu a'lam bishawab. Sudah adzan belum? Belum. Adapun pertanyaan yang kedua tadi, sampai kapan seorang itu boleh menjamak dan mengqashar salat? Perlu diketahui qashar dan jamak dua istilah yang seringkali bertemu tetapi memiliki sebab yang berbeda-beda. Ya. Bertemu pada sebagian kondisi dan berpisah pada sebagian kondisi. Ini dua istilah ini. Qashar nama artinya mengkasar, memangkas salat. Zuhur menjadi dua, asar menjadi dua, isya menjadi dua, maghrib menjadi tiga. Sana apa saya tanyakan? Saya punya sahabat di Banda Aceh. Sahabat yang dekat sehari-hari sama saya. Dia pas pulang dari Medan ke sini, sampai ke sini bilang, alhamdulillah Ustaz, tayo kampung tunah. Tergolong aku berangkat dari Medan Banda Aceh, belum jamak ayu salat. Urang lain nampung jamak, ku jamak ayu alhamdulillah maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Teman dekat saya di Banda Aceh. Ya sehari-hari sering sama saya. Kinang menina 12 timang ayu kinang. Kayak ngen deh. Taka aja bebe. Makanya di dijabut be gadong ngitangin. Maghrib dia lakukan dua rakaat. Ya. Nah pertanyaannya, begitu diingatkan keliru, apakah ada kewajiban lagi dia salat 1 rakaat lagi atau sujud sahwi langsung? Gimana? Kira-kira apa? Sujud sahwi atau salat 1 rakaat atau dia ulangi 3 rakaat lagi? Hah? Salat 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang di sini tidak sujud sahwi, tidak pula 1 rakaat lagi. Itu Allah maafkan karena kebodohan. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang berbicara dalam salat. Berbicara dalam salat pembatal salat. Ya kan? Ketika ada sahabat yang bersin, dia bilang alhamdulillah, para sahabat kasih ide syarat, pukul paha mereka. Dia bicara. Maka beliau membalas, Muawiyah Ibn al-Hakam, kenapa kalian larang saya bicara? Dalam salat para sahabat selesai salat dipanggil oleh Nabi. Ini salat enggak boleh bicara, isinya Al-Qur'an, zikir. Syahidnya kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in, Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi salatnya. Sebabnya adalah kebodohan. Ya bedanya kalau lupa. Kalau lupa maka sujud sahwi. Nah, atau dia ulangi salatnya kalau dia lupa. Nah, kembali kepada masalah kasar tadi. Yang dikasar hanya zuhur dan asar. Pembahasan tentang kasar. Kasar itu hanya dalam safar, tidak boleh dalam selain safar. Satu. Kedua, hukum safar ada 2 pendapat. Hukum kasar dalam safar ada 2 pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama wajib. Tidak boleh seorang musafir salat lebih dari 2 rakaat pada salat 4 rakaat, kecuali kalau dia bermakmum di belakang imam yang muqim. Di antara yang berpendapat dengan ini adalah Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anhuma dan kebanyakan ulama hadis. Yang di antara mereka adalah Imam Al-Bukhari dan rata-rata ulama hadis guru kami di Yaman berpendapat dengan pendapat ini. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat mayoritas ulama hadis, ulama fikih, bahwa kasar di dalam safar itu sunnah muakkadah. Tidak sampai wajib. Artinya kalau dia melakukan salat yang 4 rakaat tetap 4 rakaat, tetap sah salatnya. Dia tidak berdosa tetapi telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdal karena Nabi selama safar tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat. Lalu kenapa ulama ini berpendapat boleh? Karena ada beberapa perbuatan sahabat yang melakukan 4 rakaat untuk mensinkronkan perbuatan Nabi dengan perbuatan sahabat, seperti perbuatan Utsman di haji di Mina, beliau melakukannya 4 rakaat. Di antara penakwilan yang paling kuat dan yang paling tepat untuk perbuatan Utsman ini, karena Utsman tidak memandang itu hukumnya wajib dan beliau ingin terangkan kepada umat bahwa itu hukumnya tidak wajib. Dan ini pendapat wallahu a'lam bishawab lebih kuat. Nah, ini terkait kasar ya. Sehingga bagi orang yang musafar masih di rumahnya nggak boleh kasar. Dengan alasan mau safar, Anda belum safar, baru mau safar. Seperti buka puasa. Apakah begitu mau safar ini? 1 jam lagi mau safar di jam 11. Apakah langsung boleh kita buka puasa? Karena mau safar menjelang safar? Belum berlaku hukum safar. Demikian juga jamak dan kasar. Ini salah satu hal yang perlu diingat. Nabi ketika keluar di Madinah, salat zuhurnya di Madinah, asarnya baru di Masjid Quba. Tidak langsung di
Madinah tadi. Tetapi kalau dia melakukan sesekali dengan tanpa mengkasar, itu boleh, itu pun bukan karena hadis-hadis tentang jamak salat di dalam safar, tetapi karena hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa safar, tanpa perang dan tanpa hujan. Ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas kenapa Nabi melakukannya, maka beliau menjawab liyarfa'al haraja min ummati, untuk menghilangkan rasa berat dari umatnya. Itu pun sesekali dalam seumur hidup. Ya, bukan sebuah kebiasaan. Maka dipisahkan ya. Nah, terkait sampai berapa lama kita boleh menjamak atau mengqasar? Jawaban yang pertama, perlu diketahui para ulama menasihati apabila kita berada di dalam safar di sebuah tempat, mudah bagi kita untuk salat jamaah, kata Syekh bin Baz, kata Syekh Utsaimin, lebih selamat dan lebih utama kita melakukan salat jamaah bersama mukim karena pahala jamaah. Tetapi andai kata kita nggak mau hadiri, maka ada rukhsah dalam agama. Cuma sampai berapa lama, sampai kapan? Maka ini salah satu pembahasan yang sangat kuat kesilangan pendapat di antara ulama fikih dan hadis. Sebagian ulama ada yang berpendapat 3 hari, ada yang berpendapat 5 hari, ada yang berpendapat 10 hari, ada yang berpendapat kembali kepada niat. Kalau niat kamu di sini 3 hari, berarti selama 3 hari saja. Ya. Ada yang berpendapat kembali kepada kepastian kamu. Kalau kamu sudah berkata saya mau tinggal di Medan selama 3 hari, arti kamu tidak lagi musafir. Sudah niat seperti itu. Kecuali kamu tidak pasti kapan balik, kapan pergi lagi, maka baru boleh. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab, sampai Syekhul Islam saja ada 2 pendapat dalam hal ini. Beliau adalah sebagai pendapat, sebagai ucapan beliau berpendapat kembali kepada niat. Namun yang rajih dikembalikan kepada uruf. Al-'adatu muhakkamah. Karena pembahasan agama yang disebutkan secara umum tanpa disebutkan ketentuan-ketentuannya, maka dikembalikan kepada uruf. Selama di tempat orang setempat masih menilai dia musafir, maka masih berlaku baginya hukum musafir. Wallahu a'lam bishawab. Sudah adzan? Sudah ya? Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.